Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Sofiana, Kepala Praksi PNS Kementerian Agraria Tata Ruang tahun 2022. Dalam video kali ini kita akan ngobrol santai mengenai best practice dan best practice yang dilakukan di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang bersama Bumi Podcast. Langsung saja kita lihat tips best practice yang sering dilakukan di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Ada penyidikan, adanya pemaksaan pembayaran pada pembuatan penerbitan PTSL tahun 2021. Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis, Bang, ya? Tidak ada. Dari video best practice yang sudah diputar, saya menyimpulkan bahwa perilaku ASN tersebut tidak menerapkan nilai manajemen ASN dan smart ASN, di mana ASN tersebut telah melanggar kode etik dan perilaku ASN sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN tersebut tidak memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, di mana tindakan ASN tersebut dapat merusak nama baik ASN dan nama baik instansi. Seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ASN akan berkurang, terutama terhadap instansi BPN itu sendiri. Dari salah satu contoh video best practice yang dilakukan oleh Oknum BPN Kota Cimahi dan Oknum KHL Kota Cimahi, kita dapat melihat bahwa semua itu menyalahkan kode etik sebagai pegawai ATR BPN dan mencoreng martabat kehormatan sebagai ASN, yaitu tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari atau mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Selain itu juga tidak adanya tugas dan fungsi ASN yang oknum tersebut jalankan, seperti pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Setelah kita berdiskusi kelompok, untuk analisis kasus ini kita menggunakan teknik tapisan isu fishbone. Dan adapun beberapa penyebab dari kasus OTT oknum pegawai BPN dan tenaga harian lepas BPN Kota Cimahi berdasarkan analisis fishbone, yaitu jauh dari kota, SDM yang kurang, insentif yang tidak cukup, dan kurangnya informasi pertanahan. Setelah kita jelaskan tadi, jauh dari kota adalah salah satu penyebab adanya pungli karena masyarakat atau pemohon berpikir jika itu adalah ongkos. Insentif tidak cukup juga penyebab adanya pungli karena bayaran yang tidak sesuai dengan tekanan yang dialami. Kurangnya informasi mengenai pertanahan, baik itu PTSL ataupun PNBP, sehingga para oknum dengan mudah mengelabui biaya pemohonan sertifikat. Dan yang terakhir, SDM yang kurang. Mengapa? Karena membuat tenaga harian lepas BPN Kota Cimahi merasa tertekan untuk mengerjakan permohonan berkas PTSL yang banyak. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dengan semangat lebih cepat, menembus ruang, jarak, dan waktu. Kementerian ATR BPN bertekad selalu ada untuk masyarakat melalui program pelayanan Tanah Akhir Pekan atau pelataran. Mengingat kondisi sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan pelayanan pertanahan sesuai jam kerja kantor pertanahan, pelayanan pertanahan Sabtu Minggu menjadi salah satu solusi yang memberikan keleluasan waktu kepada masyarakat untuk mengurus sendiri tanahnya. Memperjelas kepastian jangka waktu dan biaya pelayanan melalui loket prioritas, sehingga dapat terwujud kualitas pelayanan pertanahan yang prima kepada masyarakat. Saat ini, seluruh kantor pertanahan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan seluruh kantor pertanahan dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan
siap untuk memberikan layanan publiknya dengan membuka kantor pada setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang waktu setempat. Dengan adanya pelayanan pertanahan Sabtu Minggu, diharapkan dapat mencegah praktik calo atau mafia tanah dalam kepengurusan tanah. Dari video best praktek yang telah kita saksikan, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, Smart ASN, dan Manajemen ASN, di mana ASN telah melaksanakan fungsi, tugas, dan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan penyelenggara tugas. Dengan adanya program pelataran atau pelayanan tanah akhir pekan, maka ini merupakan tindakan nyata dari Smart ASN, di mana BPN terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan di kantor. Dengan kegiatan pelayanan tanah akhir pekan, maka masyarakat yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat merasa sangat terbantu untuk bisa melakukan pengurusan pada hari Sabtu dan Minggu pada kantor pertanahan. Dari video best praktik yang telah kita lihat bersama bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, Manajemen ASN, dan Smart ASN. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang profesional. Dengan adanya program pelataran yaitu pelayanan tanah akhir pekan dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengurus tanahnya. Dengan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program pelataran, semoga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tadi setelah kita melihat penayangan dari video best practice sebelumnya, Kementerian ATR BPN sejalan dengan nilai-nilai Manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu mendukung akuntabilitas pelayanan publik, di mana Kementerian ATR BPN bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pertanahan, khususnya untuk masyarakat yang hanya memiliki waktu terbatas dan kesulitan untuk menyesuaikan dengan jam pelayanan ATR BPN. Semoga dengan melalui program pelataran atau pelayanan tanah akhir pekan, masyarakat dapat terbantu dalam pengurusan pelayanan pertanahan. Saya rasa cukup untuk mini podcast kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan tadi menjadi pembelajaran bagi semua pegawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.